Ya. Lagu terbaru Bang? Lagu baru. Atau bocoran lagu terbaru? Tunggu aku di tempatmu, lalu kita rayakanlah semua rindu yang telah bermekaran di antara bunga jiwa. Iya, pop banget ya. Iyo. Iya, nggak ada Run. ininya. Run Entertainment, bukan Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Iya Bun. bersama saya lagi Novelia Yulitin Sanggem di acara podcast Jawa Ekam. Kali ini kita sudah kedatangan Babang Tampan. Asik. Ya. Sangat istimewa sekali malam ini, beliau sudah mau hadir. Wah, beliau Gua juga. beliau. Gue juga makasih udah diundang di sini. Jarang-jarang nih gua ketemu podcast. Biasanya kita ketemu ngobrol. Iya. Apa kabar nih? Baik. Selama pandemi ini gimana nih? Keartisannya. Pandemi ini sangat mengguncang bukan kita aja ya, maksudnya bener-bener dunia lah, emang bener-bener diuji. Gue berkira ini adalah cobaan bukan buat diri kita ataupun si A ataupun si B, ini semua global. Jadi menurut gua dengan adanya pandemi ini kita tetap waspada. Ya walaupun nggak manggung-manggung ya, tapi alhamdulillah Rezeki mana-mana ya. ya syuting masih lancar gitu. Ya dikenal namanya Andika Mahesa. Sekarang dulu Andika Kangen Band. Ya. Sebenarnya siapa sih nama aslinya? Nama asli gua Andika Mahesa Setiawan. Andika Mahesa. Ya. Keluarga? Anak udah berapa nih? Anak 1, 2, 3 banyak, ada 60 kayaknya. 60 Sisa ya. 3 gitu loh Kalau maksudnya. sisanya 3, 60, bininya berapa? Bini tuh wagapan mau nggak kehitung. Iya. Bini enggak lah, bini belum maksudnya gara-gara kemarin tuh masih berpikirnya mungkin dulu terlalu mudah untuk ngambil keputusan karena umur Cinta juga. lah ya. Jadi gampang jatuh cinta. Ya. Kalau sekarang nggak, lagi pengen sendiri, lagi mikir gitu. Kalau untuk beberapa yang dekat ya ada gitu loh. Beberapa guys. Beberapa temen ada beberapa yang deketin Kayak gitu. kita dekat loh. Nah, Tapi tolong kan tolong jadi di ini ya, kubis ya. Bukan pacaran kan gitu, dekat berarti teman. Nah, tolong dijaga rahasia ini ya. Jaga hubungan kita ya. Babang Tampan. Asik. Babang Tampan ini lucu. Sebenarnya terlihat seperti mengolok-olok ya. Kan? Ya, benar. Tapi ini saya melihatnya menjadi ladang rezeki. Ya. Nah, tapi Bang, sebelumnya ketika ini menjadi nama Babang Tampan ini diberikan kepada Abang, Ya. apa sih perasaan Bang? Perasaan gua adalah satu, gua berpikirnya gini, ini ngeledek apa? Dulu ya. Ini ngeledek atau gimana? Tapi gua begitu sebulan, 2 bulan gua berpikir, gua percaya. Dimana pada saat dulu gua berkarir dalam sebuah band namanya Kangen Band gitu loh. Perwakilan dari Lampung, gua berangkat ke Jakarta, gua berpikir itu pun penuh dengan gunjingan. Ketika musik itu lagi meludak-ludak, tiba-tiba datanglah sebuah band dari Lampung, tiba-tiba ngacak-ngacak gitu loh. Gitu loh. Maksud gua bikin, bukan ngacak sih, maksudnya bikin berisik di telinga orang gitu loh. Bahkan khususnya di seluruh Indonesia gitu loh, sampai bahkan luar gitu. Pro dan kontra pasti ada, cara berpikir gue gitu. Pro dan kontra pasti ada, tapi gue berpikir positif karena pekerjaan gue dunia entertain pasti ada pro dan kontra. Jadi gue nggak memikir ini bakalan bala, ini bakalan ini. Jadi sekarang udah biasa aja gitu. Dunia keartisan ini penuh dengan sensasi. Ya pasti. Itu salah satu konsep bukan? Semakin dizolimi itu semakin terjadi. Konsep. Atau ini permainan Gue media? gak pernah mengkonsep apapun itu, maupun settingan atau gimana. Paling gue settingan kayak orang pacaran sama gue, settingan ada lah pasti. Itu bumbunya pekerja entertain itu adalah satu keharusan yang benar-benar harus kita pikirkan menjaga eksistensi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berita lebay yang di luar menggosipkan atau merusak kita harus terima gitu loh. Karena tanpa bantuan media ataupun teman-teman infotainment, gua rasa artis juga bukan siapa-siapa, nggak dikenal orang. Jadi gua berpikirnya alangkah banyak artis di dunia ini awalnya seperti itu gitu loh. Sekarang aja mereka sudah kaya, sudah enak, sudah mapan, mau digosipin jangan mah. Nih, buat lo nih ya. Gitu kan. Kalau gua kan nggak harus gua munafik untuk disukain banyak orang gitu loh. Inilah Andika dan ini keadaannya,
lu suka sama gua 1, berarti lu harus menerima kekurangan gua 1000 gitu. Karya yang abang sebenarnya sudah sampai dunia malah ya, manusia ini menyukai lagu-lagu abang itu akan menjadi jelek dengan satu kesalahan kita yang sebenarnya itu manusiawi. Itu manusiawi. Bukan hanya Babang Tampan yang punya kesalahan-kesalahan kecil bagi saya, itu kan bukan prinsip bukan fatal, bener bukan fatal itu. Gak ada yang dirugiin. Iya, gak ada yang dirugiin siapa gitu loh. Tapi orang ngejasnya berlebihan gitu ya. Bukan lagi karya yang diinginkan masyarakat hari ini adalah bagaimana viral meskipun mereka harus dijudge jelek, ya kan? Semakin banyak netizen, gue semakin viral. Itu netizen itu, gue berpikir gini, gue beberapa kali konsul sama, adalah beberapa temen sama orang yang psikolog gitu. Mereka itu kayak semacam penyakit psikopat gitu. Psikopat mempunyai kepribadian ganda yang kita nggak tahu. Satunya suka dan satunya nggak suka gitu. Contoh misalnya, gue asumsinya lagu Kangen Band tuh dulu penuh pro dan kontra, orang banyak nggak suka kata mereka. Tapi setelah gua di atas panggung, begitu gua nyanyi, mic gua lempar ke penonton, penonton nyanyi gitu loh. Nggak ada yang nggak goyang. Nah, jadi menurut gua inilah Indonesia gitu loh. Tanpa netizen, tanpa ini sebenarnya itu ada beberapa orang yang benar-benar munafik sebenarnya. Gitu, karena ada beberapa orang yang iri, ada orang yang nggak suka. Kalau gua berpikirnya hanya buah yang manis tumbuhnya akan ditimpukin batu sama orang gitu. Kalau buah itu nggak manis, pasti orang itu nggak akan mikir nyolong gitu loh. Mau ngambil ataupun mencuri. Karena semakin tinggi, gua rasa angin makin kenceng. Jadi gua santai aja, karena itu kipas angin. Kalau angin topan gua pasti jatuh kan. Jadi omongan orang yang mengolok-ngolok gua kayak netizen di luar sana, gua sudah berpikirnya lu tuh capek lu ngomongin gua gitu loh. 1, lu lebih miskin dari gua. Kedua, itu pasti. Kalau orang yang pintar ataupun orang kaya, dia nggak akan iri sama orang yang di bawahnya. Tapi orang miskin itu banyak ya, artinya miskin hati, keadaan, miskin agama gitu, miskin mulutnya. Jadi orang pintar itu kalau nggak suka, gue nonton TV, gue ngebayangin sebuah stasiun TV. Gue nonton film nih action, gue tonton tiba-tiba film itu berganti dengan film yang bukan action. Gue gak suka, pasti gue ganti. Ngapain gue ngoceng-ngoceng, film ini gak enak nih, gak enak. Gak mungkin lah kayak gitu kan. Itu menurut gue celoteh sang camar gitu kan. Iya, yang gak berbobot isinya, buang-buang waktu, sama nambah-nambahin dosa kali ya. Gitu, hanya menambah dosa mereka aja. Sejarah di Belantika Musik. Ceritain dong dikit susahnya dulu sebelum masuk ke industri musik. Kangen Band, ini balik lagi Kangen Band ya. Sejarah Kangen Band emang bener-bener, itulah orang Jakarta menyebut King of Pop Melayu, satu-satunya band Indonesia yang memecah rekor muri. Ya ketika pro dan kontra begitu datang Kangen Band, kemunculan Kangen Band terus dihujat sama band-band lain, lagu apa nih, lagu apa. Begitu sepanggung bareng mereka kalah suara gitu loh sama penonton. Terus di mana bener-bener musik itu nggak ada yang Melayu gitu loh. Tiba-tiba drop nggak sih Bang? Gue awalnya ngedrop gitu loh, tiba-tiba dengan tidak seharusnya yang gue berpikir, waduh bahaya ini, kata gue makin lama makin banyak nih kan netizen. Cuman itu menjadi motivasi gue gitu loh. Gue bilang sama dia, orang kita nih sudah sampai Jakarta, gue bilang kita nih orang Lampung, pantang bagi gue pulang, tanggung. Ketika gue berenang, maksud gue mau merenangin kaki gue aja, gue mandiin aja semua, gue basahin apa sih, alhamdulillah gitu loh. Sampai sekarang hasilnya buktinya gue masih dikenal orang, pakai ngomong. Selagi hidup kita menurut gue kejujuran sama sopan sama orang, terus etika kita pakai, insya Allah gue rasa berjalan dengan lancar semuanya gitu loh. Karena band pada saat itu tidak ada yang Melayu, maksudnya bukan tidak ada ya. Emang pada zaman gue kan zamannya kaset pita, bukan digital kayak sekarang ya eranya. Kalau zaman dulu itu masih kaset pita. Sekarang kan sudah digital nih dalam bentuk CD, bahkan ada jug. Bahkan email saja selesai. Nah, sudah ada. Jadi itu menjadi motivasi gua. Nggak ada urusan gitu loh. Gua buktinya dari hasil yang kita buat ternyata sekarang banyak band Melayu gitu loh. Ketika mereka sudah masuk Melayu, gua keluar dari Melayu, pindah ke pop. Maka jadi kontra kemarin kan. Kenapa sih Andika ngeluarin lagu Tunggu Aku gitu loh. Ini kok pop banget, keluar dari konsep. Nah itulah. Gua pengen
merubah mindset atau begini? Enggak, gue pengen jadi sesuatu yang dinilai orang adalah seperti mata air. Gue nggak mau jadi pengikut, tapi pencerahan, pengeluaran itu benar-benar mata air gitu loh. Jadi orang aja ngikutin gue gitu loh. Gue nggak mau ngikutin orang gitu. Dia artinya Babang Tampan ini ingin terlihat nah, iya. Dia belum pernah nemuin bintang tamu kayak gue gitu. Bawaannya ketawa terus kan. Iya. Ya kan? Karena pekerjaan gue sekarang lah harus gue jelasin nih. Pekerjaan gue bukan musisi aja sekarang. Gue kan jadi pelawak nih. Iya kan. Komedian. Kayak Andre yang tadinya penyanyi jadi pelawak ya kan. Itu role model. Tapi apa memang mau nggak, karena industri hari ini serba lucu? Itu punya gue selesai lah. Gue selesai punya gue ini. Nggak bener lah. Udahlah, silakan keluar kamu orang dua. Ini acara gue. Ini acara gue. Acara Nopel ini nggak bener ini. Lu nyuruh gua. Iya. Handphone gua. Handphone dia bunyi. Ya kan biasanya dia udah mode pesawat, Bang. Ini yang dia punya maksud. Lagi musimnya komedian. Komedian. Apa ingin beralih menjadi komedi? Kalau gua sih bukannya beralih ya. Jadi gua berpikirnya gini, Mbak Nopel. Selagi kita hidup di dunia, gua dari Lampung ke Jakarta merantau, is okay menurut gua. Tetap gua ambil kesempatan apapun itu yang ngasilin pundi-pundi. Maksudnya contoh dalam contoh kecil cuan gitu. Karena hidup salah satunya menunjang di dunia ataupun hidup begitu kita melek mata pasti cuan yang dipikirin kan, cis. Jadi selagi gua masih dikenal orang, selagi itu menghasilkan, menurut gua ambil kesempatan itu gitu loh. Apalagi posisi pandemi sekarang ini bener-bener waduh, bener-bener gak bisa manggung gitu kan. Tiba-tiba ada tawaran syuting, gua mulai ikut. Tiba-tiba dikontrak TV nasional 1 tahun, 2 tahun. Jadi yang tadinya kita musisi bergaul sama komedian. Judul-judulnya kita lucu juga gitu loh. Belajar, ngikut lama-lama lucu juga gitu. Jadi menurut gua si Andre itu adalah contoh musisi yang menjadi seniman terus jadi komedian semua. Karena multi talent itu dituntut. Seorang pekerja entertainer itu dituntut bukan satu pekerjaannya. Jadi harus bisa semua. Ya, salah satunya nyemplung sawah gitu kan. Iya, lu bayangin gue pernah syuting nyemplung sawah sambil ngelawak, muka lumpur semua. Ini nggak nyindir soal politik kan, misalnya megang cangkol, bersihin sel kan nggak kan? Oh enggak. Kalau kita nggak kepake gitu. Pakai masker ada asap-asapnya gitu. Bagi-bagi masker ada capnya gitu ya. Beralih ke artis, tadi beliau bilang politik. Iya, wah ini menegangkan politik menegangkan. Udah mulai. Menegangkan nanti kita lucu lagi. Politik. Yang didengar ini abang itu dibilang artis loncatan di politik. Artis loncatan, kutu. Batu loncatan. Kecoa. Iya. Kodok kali loncatan. Gue nggak mau jadi kodok lah, lompatnya pendek gitu. Itu main karet. Kancil. Gimana kalau kita main kedok-dok? Gimana tuh bang menyikapinya? Politik. Gue dianggap apa? Loncatan apa? Kutu loncat. Jadi politik, iya. Begitupun nih gue jelasin ya. Khususnya di Provinsi Lampung. Begitupun politik menurut gue. Ketika ada kesempatan, sah-sah aja kita nih mau kemana. Karena di politik ini gue berpikirnya gini. Mana yang nyaman, mana yang asik, mana yang nyambung, gue akan ke situ. Gitu sama aja kita bawa. Karena politik nggak bisa kita dalemin bener. Orang seperti gua pekerja dunia entertain kan maksudnya nggak harus fokus satu partai ini partai itu, karena sebenarnya dalam artian gue cuma mencari link gimana caranya ada panggung di situ, gue bagian ngibur, partai ini ada panggung itu. Sebenarnya sih kalau hati gue pengennya netral gitu loh. Tapi kan karena orang mengolok-olok gue, ayolah masuk sini masuk. Karena gue nih orangnya nggak bisa gimana ya, nggak enakan gitu loh. Jadi karena gue menghormati, ayo masuk sini, ayo masuk sini, ayo. Lama-lama gue koalisi tuh.
Iya. Menyatukan Menyatukan mereka jangan saling menjatuhkan kan gitu kan. Sekarang di mana, Bang? Ya. Kalau sekarang sih kayaknya sekarang santai-santai aja lah ya, karena gue berpikirnya masih jauh ya 2024. masih jauh. Nah, Karena gue berpikirnya juga kalau cuman teman-teman partai politik ngajakin main, ngajakin bergabung, belum tentu kan gue bergabung hatinya gitu loh. Jadi apa ada tujuan? tujuan belum. 2024 belum, karena gue lagi mikirin ngejar apa, gue sekolah, gue mau kuliah kan. Jadi gue juga pemikirannya ada sih, pemikiran untuk ke situ gitu. Tapi kalau untuk saat ini sampai 2024, kemarin gue putusin, oke lah 2024. Cuman gue pikir lagi, enggak lah, gue lagi asik nih di entertain nih, lagi enak nyari duitnya gitu. Maksudnya lagi nyangkolnya lagi enak nih gitu loh. Beberapa contoh teman-teman gue yang mencalonkan diri tiba-tiba nggak duduk. Dari 100% artis yang mencalonkan diri, yang menang tuh cuma 10%, 90% gagal kan gitu. Maksud gua, kita berpolitik ini bener-bener harus kita pelajarin. Nggak bisa kita buang show namanya. Buang show tuh waminso di atas panggung gitu kan. Nggak bisa kita ngejual itu nggak masuk menurut gua. Jadi gua cara berpikir politik, Bang. Iya. Lebih senang Apa ini? legislatif apa eksekutif? Wow. Gue ini kalau melihat ini lu nih eksekutif. Jangan legislatif. Kalau gua gini, Tinggi banget kayaknya itu bayangannya. kalau gua berpikirnya gini, Nanti pulang dia mikir, oh iya juga. kena gua ada channel peace. Bukan partai ya, gua gini enggak loh. Maksudnya peace. Iya. Gua sih berpikirnya sementara 2022. 2000. Gua sebenarnya apa aja masuk sih, sebenarnya berpikirnya apapun Intinya setiap peluang ya, setiap apapun menurut gua nggak ada yang gua takutin gitu loh. Mau itu standar maupun itu normal, mau IC mau hard sekalipun nggak masalah, selagi itu menguntungkan untuk orang Lampung. Yang ngerinya mencalonkan diri karena terburu-buru, karena nafsu ingin menguasai Lampung, alhasil begitu duduk tidak menghasilkan apa-apa. Coba kalau kita berpolitik, oke lah, lu duduk, lu hebat sekarang anggota dewan atau segala macam, coba deh, jangan lu bawa gelar lu dewan dulu, lu lihat coba, ya kan, amanah lu itu suruh apa? Coba lu lihat, coba paret-paret, coba lu lihat jalan-jalan yang masih bolong, itu tugasnya. Nggak perlu foto ya. Nah, nggak perlu. Foto di paret Gitu itu loh. nggak perlu ya. Oke, foto dulu kita. Ada paret nih, ya. Ada nggak? paret nih. Ada Itu- sampah dipegang sapu dong, Bang. Kalau pikir kita seperti itu, kita nggak repot gitu loh. Misalnya gue mencalonkan diri, ada yang mau dukung gua, support nih. Support itu kan banyak ya, support ya, maaf yang ngomong, ada yang menyupport dana, Iya. memberikan suntikan gitu loh, memberikan support dukungan aja, support memberikan dukungan doa gitu loh. Jadi dari semua itu gua tercak semua. Berarti kalau mereka mengharapkan kita, begitu kita duduk kan harus mendengarkan omongan dia, terus omongan kita. Kalau omongan kita, wah ya berarti gampang nih, selamanya orang meleng gitu kan. Nanti gampang jadi. Gampang jadi nanti, woi udah positif gitu loh. Buktinya mana? Iya. Kalau gue melihat bukti gitu loh, fakta di lapangan gitu loh, nggak bisa kita ngomong blabli-blu. Omongan masyarakat yang bener-bener tadinya dukung kita, mau kita okein, tambah kita punya keinginan juga. Nggak ada yang diokein, nggak mereka itu, gitu loh. Bukan nggak diokein, maksudnya bener-bener nggak ada manusia ini yang sempurna menurut gue. Semua butuh proses, tapi dilakukan gitu loh. Kalau semua butuh proses tapi nggak dilakukan, sama gue menurut gue nol. Sampai saat ini menurut gue masih nol, gitu loh. Karena gimana ya, kita nggak bisa mengolok-olok orang, ngejudge ini, itu, sementara kita belum bener gitu loh. Berkacalah dengan diri kita sendiri. Kita lihat, ini kan kita kan misalnya tinggal di Lampung nih, provinsi Lampung ini punya kita, apalagi kita punya kekuatan ataupun punya kuasa. Nah, hai para pejabat yang di atas, cobalah dilihat kanan kiri mana kurangnya provinsi Lampung. Kalau Lampung ini sudah hebat, menurut gua nggak akan banyak celaan gitu loh, nggak akan banyak demo gitu loh, yang ngurang-ngurangin, gimana ya? Ya kayak orang demo nih, ngurang-ngurangin apa coba? Ngurang-ngurangin apa? Di orang itu demo, ngurang-ngurangin kerjaan sebenarnya. Udah demo capek-capek, alhasil nggak didengerin. Kalau udah orang udah demo capek-capek, panas bawa nasi bungkus juga bawa aqua, yang kasihan PU yang bersih-bersih jalan, sampah di mana-mana kan gitu. Iya.
Itu sebenarnya PR. Ketika orang mengkritik kita, kayak gua nih. Oh Edik lu nih, apa Babang tampan tuh rambutnya gini. Ini maksudnya apa? Nggak suka bagaimana? Tapi 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 ada yang gue denger gitu. Oh berarti gue harus potong rambut nih gitu, harus rapi. Maka akan gue denger gitu. Ya. Nah, ada beberapa omongan yang kita masuk, ada yang berani nggak masalah. Itulah gunanya anggota dewan, maksudnya para pejabat lah, pemerintahan harus mendengarkan suara rakyat. Karena kan mereka terpilih karena rakyat. Ini kadang-kadang bingung. Yang sudah kerja di pemerintahan, rakyatnya takut. Jelas-jelas dia jadi karena kita yang dukung kan gitu. Takut. Jadi PR-nya banyak lah menurut gua. PR-nya banyak. Sebenarnya kalau bicara dengan Babang ini, karena ini kesempatan yang sangat luar biasa, Babang hadir di kursi panas. Anaknya banyak nih ya. Ya banyak. Kata orang kalau duduk anget banyak nih anaknya. Makanya lo tanya anaknya berapa? Tadi 60 cuy, sisa 3. Yang lain kemana itu? Gak jadi ya Bang? Kamar mandi. Banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi apa waktu juga berbagai justice ya, atau apa namanya, cara pandang masyarakat khususnya di Lampung tentang Andika Mahesa. Tapi bagi saya Babang ini ketika bicara Lampung dia adalah orang yang paling depan. Iya, karena gue berpikirnya kita kan umur gue 37, lahir di dunia ini penuh dengan keluh kesah, tangis, canda, tawa, bahagia. Perlu tisu nggak Bang? Iya. Enggak. Masih paling asli tisu dong. Apa ya? Di masa lalu menurut gue tuh pasti orang punya masa lalu pasti nggak enak. Nggak ada yang masa lalu itu, masa lalu gue enak. Itu mah orang kaya Pak. Kalau gue ini kan orang dari bener-bener rakyat jelata awalnya gitu. Jadi ketika gue ngelihat Lampung menjadi provinsi, maka itu akan menjadi PR yang berat menurut gue. Sekarang kan sudah dibantu sama Presiden Joko Widodo, ya. Presiden sudah buat tol. Iya. Jadi orang lebih mudah akses orang kota untuk ke tempat kita, kota kita. Yang dulu orang takut begal, itu gue paling bete sebenarnya. Ada orang Lampung, orang Jakarta, ada kemalingan motor orang Lampung. Orang Lampung, gue dudukin sama gue, artis tuh, nggak gue perlu gue sebutin namanya. Bro, gue bilang, lu nggak bisa ngomong Ranmor itu dari Lampung. Gue orang Lampung, gue tersinggung. Kenapa? Kalau gue ini nyari duitnya dengan cara Ranmor, ngapain gue nyanyi? Iya benar. Gue maling aja di Jakarta nih, Ranmor juga kan gitu. Nggak semua, karena menurut gue bukan bagusin kampung gue ya, Provinsi Lampung. Maksudnya di mana tempat kita tinggal itu ada Ranmor bos. Ada Gitu. Ada, mau di Jawa, mau di Jakarta, mau di mana, tapi kebanyakan orang ini mengejas orang, itu yang gue bilang. Jangan sesekali mengejas orang. Jangan ngomong Ranmor dari Lampung. Kalau di kampung lu juga ada Ranmornya gitu loh. Lu di Jawa parkir, hilangnya di Jawa. Gimana orang Lampung bisa ke Jawa? Gitu loh. Lampung. Jangan ngejas benar-benar Lampung ini kota Ranmor menurut gua. Salah orang. Di mana tempat tuh waspadalah. Dikunci, diperhatiin, pakai pengaman maksudnya. Kejadian bukan karena tapi karena ada kesempatan. Kayak iklan itu, tolong ya nanti. Ini sebagian tawa kontennya. Gila. Siapa langsung ya? Ya, ya ini cocok, kalau kayak ini cocok nih. Gua setuju. Tolong subscribe ya. Like, bantu share, karena ini acara gila-gilaan. Apa kurang tanda lonceng Bang? Ding ding. Oh, gua nggak mau bentar lah, lama aja 6 jam gitu. Kok gua yang nawar sih? Ini konten gua ya. Memori gua nggak kuat Bang. Intinya gini, jangan pernah sekali mengejas Provinsi Lampung ataupun anak Lampung itu Ranmor. Di mana tempat banyak Ranmor bos. Jadi jangan pernah lu ngomong orang Lampung Ranmor dia Lampung, jangan. Sama bos. seperti orang korupsi. Bukan pemerintah tidak korupsi, oknum pemerintah. Nah itu. Iya. Karena dia nggak berbagi juga. Nggak berbagi. Kalau gue setujunya ya nggak apa-apa korupsi gitu loh. Tapi berbagi. nah, buat rakyatnya gitu kan. Dia rela berkorban tahan korupsi tapi buat rakyatnya. Masih ada nggak Zoro? Tepuk tangan gua. Masih ada nggak Zoro dan Pitung itu? Wah, itu mah di zamannya mati jadi GI gitu loh. Kalau ada peluang jadi Zoro dan Pitung. Wah, gua milih 2022. Kalau ada peluang jadi gua jadi GI aja lah. Jadi GI. Nah,
Dia Pitung dulu mati, sisanya ingat terakhir. Jangan gua yang mati duluan kan, Pitung mati duluan. Bangkit dari kubur lah ya kan. Ini nggak akan bangkit karena di era saat ini yang gua lihat tuh orang ketika punya kedudukan, punya kedudukan, punya jabatan, dia mikirin diri sendiri. Enak ya ada yang dagang lo di sini. Bang, pesen bang. Boleh juga iklannya. Bakso. Guys, konten ini keren loh. Anjir. Dagang bakso. Mobil gue suruh matiin. Iklan kita merakyat, Bos. Oh iya, cocok. Ini udah benar. Bisa dimasukin nggak gerobaknya di sini? Bukan hanya Babang Tampan yang mendapatkan justice orang masyarakat ini. Pesan dong untuk mereka yang hari ini ada yang bunuh diri gara-gara seperti itu. Oh iya. Iya dah. Contoh Via Valen itu pernah bercurhat dengan saya, bukan dengan saya, maksudnya dengan TV ya. Saya dan TV. Saya dan TV, maksudnya TV saya nonton gitu. Curhatnya sama saya dia. Bener, karena nggak ada yang nonton. Kebetulan yang nonton Via Valen hari itu cuma kita di TV Iya, itu. kan? Orang belum pada bangun jam 3 malam masih dia. Bokep pengen tok. Itu di handphone, Bang. Bokep beneran berarti bukan di TV. Itu dia pernah bercerita hampir bunuh diri gara-gara dibully. Itu kayak tolong dikasih lah saran dan pesan untuk Via Valen, maksudnya untuk masyarakat. Pesen gua masalah bullying itu gimana ya, nggak akan bisa kita hindarin gitu loh sampai kita mati nanti. Nggak usah jauh-jauh. Zaman Nabi pun sudah ada saling menzolimi. Artinya sampai Nabi Muhammad SAW dia sampai dituduh, dipitnah, sampai ditimpukin kotoran, bahkan ditimpukin batu. Jadi menurut gua itu salah satu yang iri. Cuman saat ini medianya beda, karena sudah banyak nih orang hidup gitu loh. Jadi cara mindset kita dirubah gitu loh. Kritik dan saran adalah membangun untuk kita lebih besar, untuk lebih survive lagi, untuk kita berpikir yang positif. Negatifnya dibuang. Kayak kita dimarahin orang tua kita, gue berpikirnya orang tua marah nih. Cuman beberapa part kita yang nggak suka, yang positif diambil, yang negatif dibuang. Jadi jangan pernah sesekali orang mencoba bunuh diri atau patah semangat, itu orang tolol menurut gua. Lo lebih bego dari dia, gitu loh. Anggap mereka itu adalah orang gila sebenarnya, gitu loh. Butiran-butiran debu ya gak kelihatan mereka itu. Jadi menurut gua orang gila kayak mereka nggak cocok ngobrol sama kita, gitu loh. Yang gua sih bukan takut sama virus corona pada saat ini. Jadi pada saat ini dunia pada takut sama corona. Kalau gua enggak, alhamdulillah. Karena Tuhan sudah menempatkan siapa yang kena, siapa yang mati. Gitu. Waspada tetap. Jodoh mau rezeki Tuhan yang ngatur. Kan gitu. Gua lebih takut sama virus congorna sekarang. Congorna orang-orang gitu. Jadi menurut gua tetap berpikir positif. Nggak usah dengerin omongan orang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena mereka itu cuma orang-orang iri. Terima kasih Bakso Malang ya. Ya pesan jangan lupa simpel kalau gua yang denger, yang nonton, maksud gua jangan cuma sekedar nonton. Kita sebenarnya ada yang lucunya, ada yang berfaedahnya. Sebelum kalian tonton, maksudnya bantu subscribe, bantu dukung channel ini, karena tanpa dukungan orang Lampung ataupun dimanapun kalian berada, channel ini nggak akan terbangun gitu. Jangan lupa nyalain loncengnya, dukung terus channel ini, dan jangan lupa diambil yang yang positifnya aja menurut gua. Jangan diambil hati. Nah, jangan diambil hati karena bercanda. Omongan kita adalah bener itu. Iya. Omongan kita ini yang jelas ngebangun bapak-bapak semua, artis-artis semua, pelawak-pelawak semua. Ya, ini adalah obrolan kosong. Kenapa ibunya enggak ya? Ibu-ibunya jangan. Ibu-ibu nanti saya suka loh, Bu. Maaf ya, Bu, mbak-mbaknya. Ada aura-aura tertarik saya melihat Ya abang ini. Allah. Oh, baru sekarang tertariknya coba. Bertahun-tahun gua kenal, baru sekarang lu tertarik. Ini udah nggak benar suara bakso ini. Entah traktir bakso ini urusannya. Oh belum ya? Tadi gua pengen lama, lu nyuruh bentar. Gua belum paham. Oh ya. Udah pulang-pulang gua YouTube aturannya. Ya, keseruan malam ini bersama Babang Tampan mungkin sangat kurang Bang ya. Iya. Kalau rame yang jelas nanti ada episode 2 ya. Iya, dia bilang 6 jam cuman memori saya nggak kuat. Saya Novelia Sanggam bersama Babang Tampan. Saya Maesa pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.